betapa simpelnya syarat untuk mewarisi kerajaan surga bagi yang mau. Tetapi alangkah sulitnya mewarisi kerajaan surga bagi yang tidak mau. Makanan yang saya sajikan ini kiranya dimakan atau dicerna dengan hati-hati dan ditelan dengan pelan-pelan supaya tidak menyesatkan. Coba bayangkan Abraham yang kita ketahui ia mempunyai 3 orang istri. Bisa kita ambil contoh dalam Kejadian pasal 25. Abraham mengambil lagi seorang istri, namanya Keturah. Otomatis Abraham ini melanggar undang-undang kedagingan. Tetapi mengapa justru Allah menjuluki Abraham atau menyebut Abraham sebagai bapak segala orang beriman? Contoh yang kedua, dalam Hosea pasal 1, keluarga Hosea dipakai oleh Allah menggambarkan bagaimana persinahan bangsa Israel saat itu. Ia memakai Hosea untuk menggambarkan bagaimana cara Allah menggambarkannya. Allah menyuruh Hosea untuk mengawini perempuan sundal. Kalau dipikir, mengapa Allah sendiri menyuruh untuk bersinah dengan perempuan sundal? Tetapi Hosea ini adalah seorang nabi. Contoh yang ketiga, dalam kitab 1 Samuel pasal 11, Allah masih akan menambahkan istri bagi Daud, di mana Daud ini sudah punya banyak istri. Tetapi kenapa Allah masih akan menambahkan? Karena kesalahan daging. Bukanlah dosa yang membinasakan, tetapi sekali saja Daud menyempatkan hatinya tergoda oleh roh-roh jahat, di mana ia merancang kejahatan dalam hatinya, kejahatan yang tidak kelihatan, ingin membunuh Uria demi untuk mengambil istrinya, maka Daud dipandang bersalah oleh Allah. Untung Daud menyempatkan diri untuk mengaku dan bertobat melalui teguran Nabi Nathan. Contoh yang berikut, seorang Raja Salomo mempunyai banyak istri. Sebelum Salomo bersundal dengan ilah-ilah lain atau tergiur dengan berhala-berhala para istri-istri Salomo, Allah memberi hikmat yang sangat luar biasa bagi Salomo. Tetapi setelah Salomo jatuh kepada penyembahan berhala, tergiur dengan berhala-berhala istri mereka, dan parahnya sepanjang sejarah Alkitab, Salomo tidak pernah mengaku dan bertobat sama seperti ayahnya. Dan otomatis
ia binasa. Jadi coba bayangkan dosa mana yang membinasakan dan dosa mana yang hanya sekedar melanggar undang-undang kedagingan. Tetapi alangkah bahagianya seseorang jika sudah murni atau sempurna menyembah hanya kepada Yesus Kristus, ditambah nilai plus karena menghargai dan patuh pada undang-undang kedagingan, karena ia akan menduduki tahta kerajaan surga, dan selama di bumi ia hidup damai sejahtera. Dan alangkah celakanya bagi orang-orang yang menyembah berhala ditambah dengan pelanggaran-pelanggaran daging, karena mereka akan ditempatkan pada posisi yang paling dalam kerajaan neraka. Ditambah lagi dengan selama hidup di bumi hidupnya sengsara karena makanan penjara tempatnya.